Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Kali ini pertemuan ke-12 metode pelaksanaan jembatan. Jembatan terdiri dari bangunan atas, bangunan landasan, bangunan bawah, pondasi, landasan pendekat optrik, kemudian bangunan pengaman atau pagar. Ini adalah tipe jembatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipe jembatan baja. Ini ada tipe yang di atas ini pret. Ini sering digunakan untuk lebih banyak di mana masa lampau, masa lalu daripada tipe-tipe rangka lainnya. Bentang maksimum 200 feet. Kemudian yang tipe 2 ini juga tipe baja. Ini sering digunakan zaman-zaman dulu. Kalau yang atas ini segitiganya cenderung ke atas ke bawah ini hoe. Kemudian ada tipe Warren, ini bentangnya juga 200 feet. Kemudian ada tipe Packer, ini pakernya mendekati setengah lingkaran, ini baja juga. Kemudian ada tipe Balmer, ini baja, ini 300 feet. Ini dimana agak lebih rumit. Nah, ini ada tipe K. Tipe K ini seperti angka huruf K, digunakan bentang di atas 300 feet. Ini juga ada yang tipe-tipe terbaru. Jadi bentuk-bentuknya ada tipe lurus biasa. Ini biasanya di kereta api. Ada tipe seperti jembatan yang di luar negeri. Ini di Batam, ini yang terakhir ini tipenya ini. Ini yang terbaru. Bangunan atas ada rangka baja. Ini tadi disusun, ada tipe K, ada tipe seperti, pokoknya dia berbentuk segitiga, baik itu segitiga sama kaki maupun segitiga tidak sama kaki. Kemudian ada gelagar komposit. Ini bagian bawahnya. Ini kalau kerangka baja ini ada atas, samping kiri kanan, kemudian komposit, gelagar beton bertulang. Nah, di atas baja konstruksi. Kemudian ada gelagar beton prategang. Kemudian ada gantung. Ada tali-tali. Kemudian kabel straight. Ini kabelnya. Kemudian pelengkung dan sebagainya. Ini landasan, ada sendi, ada roll, ada geser. Roll itu berbentuk bulat. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perencanaan teknik. Gaya horizontal, gaya vertikal, gaya putar, kemudian gaya gempa. Itu kemudian ada spesifikasi jembatan. Kita lanjutkan. Ini landasan, perlu perhatian pada manual pelaksanaan. Dipasang sebelum atau sesudah bangunan atas menumpu. Temperatur, jadi temperatur yang diperhatikan, tapi tidak perlu diperhatikan begitu. Ini temperaturnya, ini temperatur landasan ini. Tapi biasanya temperatur ini makin lama makin haus karena jembatan itu bergerak setiap dia dibebani oleh kendaraan. Persiapan pemasangan, ada baut angker, posisi, kemudian ada elevasi. Nah, ini sistem perletakan atau tumpuan pada jembatan. Ada sendi, ini yang sendi, di tengahnya ini ada bulat memanjang. Kemudian ada roll, kalau ini dijepit si bulatnya ini. Kalau yang roll ini dia bisa bergerak ke kiri kanan. Ini ada karet. Karet ini biasanya dipakai untuk tahan gempa. Kemudian ada baji. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang sendi tadi. Dia terjepit. Ini
yang sendi, yang tengah, kemudian ada, ini tidak begitu kelihatan dua yang sendi ini, lihat di gambar atas ini. Bangunan bawah, kepala jembatan atau abutment. Jadi abutment itu kepala jembatan atau land drop pada umumnya berfungsi sebagai tembok penahan tanah untuk menahan tekanan aktif. Nah, untuk menahan tekanan aktif, jadi dia bangunan bawah abutment ini, nanti Bapak lihatkan gambarnya. Ini pilar, beban-beban pada pilar hanya beban vertikal saja, tetapi gaya gesekan, gaya aliran, dan benda hanyutan, gaya rem, gaya gempa. Jadi ini termasuk gaya-gaya yang bergerak. Ini bangunan pengaman pada jembatan terhadap gerusan scoring pada arah horizontal dan vertikal. Ini biasanya ada di air. Ini kemudian ada terhadap longsor sliding, terhadap tumbukan benda-benda hanyut, kayu, pohon, dan sebagainya, terhadap tumbukan kendaraan, growth rail, terhadap tumbukan kapal atau feeder. Ini biasanya jembatan-jembatan yang terakhir ini jembatan-jembatan yang besar. Contohnya jembatan, kalau di kita jembatan Ampera musi 1, musi 2 sampai musi 6, karena di bawah jembatan tersebut ada kapal-kapal. Juga di Jambi ada juga jembatan yang besar. Kalau di kita membelah Sungai Musi, jembatan Ampera, musi 1, musi 2, musi 3, dan musi 6. Bangunan pengaman pada sungai, creek, sebagai pengarah aliran air. Nah, ini juga ada di kiri kanan. Kalau kita menghadap jembatan sebelum memasuki jembatan Ampera, itu ada creek. Itu bermacam-macam creek. Dibuatlah di atasnya untuk santai, rekreasi. Ini termasuk bangunan pengaman sungai dan pengaman jembatan. Baton controller check dam, untuk menaikkan dasar sungai, biasanya diakibatkan karena adanya galian C. Nah, ini galian C, ini agak berbahaya. Ini biasanya di Sekayu. Kalau kita dari Palembang menuju Lubuk Linggau, itu sebelah kiri ada galian C. Biasanya dia menggerus dari jembatan maupun jalan itu sendiri. Pernah terjadi ini di Komering, pernah terjadi jembatannya rusak akibat ini. Juga di Paklawang juga pernah terjadi. Peredam kecepatan arus sungai. Nah, itu guna bangunan pengaman sungai. Di samping sungai itu untuk jembatan juga. Jalan atau pendekat atau off-road, perhatikan kondisi tanah dasar. Tinggi timbunan harus diperhitungkan, yaitu H sama dengan HKR dibagi 3. HKR sama dengan timbunan maksimum yang dipikul. Ini H sama dengan HKR dibagi 3. H adalah tinggi timbunan yang diizinkan. HKR sama dengan C kali N, NC dibagi lambda. Nah, ini jalan pendekat off-road. Mutu material timbunan theta 30%. Cara penimbunan sebaiknya dilaksanakan dulu untuk mendapatkan kondisi tanah yang baik dan padat. Nah, tanah yang baik itu dia padat, dia tidak begitu. Biasanya jembatan pendekat ini biasanya berubah-ubah kalau tidak benar-benar dipadatkan dengan baik dan benar. Ini jembatan pendekat off-road masih. Penanganan off-road yang tanahnya jelek diperhitungkan terhadap pondasi abutment, dipikul oleh cerucuk. Kalau kita ini pakai gelam atau pakai tiang pancang, ini tiang pancang, ditanggulangi dengan turap, bronjong, dan lain-lain. Digunakan material timbunan ringan, abu sekam, abu terbang, dan lain-lain. Dengan sistem counterweight, berat material timbunan dikurangi dengan Aramco gorong-gorong. Jadi ada Aramco
atau borong-borong, kemudian dikombinasi cara-cara di atas. Ini jalan pendekat optrit tadi. Ini sebelum memasuki jembatan ada abutmen, ada bronjong, sebelahnya abutmen, bronjong supaya air tidak menggerus si abutmen ini. Abutmen ini bisa terguling apabila tergerus oleh air sungai. Ini adalah contoh abutmen yang ambrol akibat gerusan air karena perubahan meter sungai. Kejadian di Lubuk Atung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 2 April 2021. Ini lihat, ini abutmennya yang agak jauh sedikit. Ini yang lebih dekat, abutmennya tergerus oleh air akibat penggalian material di hilir dan hulu Sungai Kikim. Nah, jembatan pendekat ini tadi ada berbagai tanah dasar, abutmen, turap, pasang turap. Itu tadi yang tadi tidak ada turap, tidak ada cek dam. Jadi biasanya dilindungi supaya jembatan tersebut tidak ambrol. Ini mengurangi gaya lateral. Nah, ini digunakan sebelum jembatannya, mengurangi gaya lateral, dipasang cek dam tadi. Ini rumus-rumusnya, elevasi timbunan rencana, HKR bagi 3 tadi. Ini penjabaran dari rumus yang tadi sudah dijelaskan. L1, L2, dan L2 dihitung dari radius leading. Jadi leading dari abutmen tersebut. Nah, ini pola keruntuhan sliding pada oprit. Ada timbunan oprit. Ini H, ada HL, ada HKL. Ini lapisan lempung penyal, lapisan tanah lembek. Jadi bermacam-macam antara daerah itu, tergantung dari daerahnya masing-masing, maka perlu penyelidik ke tanah. Kemudian ini cek gaya kontrol yang terjadi, tinggi timbunan rencana H, tinggi timbunan kritis HKR. Ini rumusnya, HKR sama dengan dalam kurung CU aksen dikali NC dalam kurung dibagi lambda T. Ini CU sama dengan KR dikali CU atau KRC dalam kurung 0,5 sampai dengan 0,7. NC sama dengan 5,14 faktor daya dukung, ini daya dukung tanah. Lambda T sama dengan berat volume tanah timbunan. CU adalah kuat geser tanah dasar. Tinggi timbunan rencana harus diperhitungkan sebesar H sama dengan HKR dibagi 3. Itu tadi sudah dari awal tadi. Ada indikasi H lebih besar dari HKR, maka tanah dasar runtuh. Nah, itu tadi sudah Bapak ilustrasikan. Itu tanah dasarnya runtuh. Tanah lateral tiang pancang, RPL aksen. Tanah lateral satu tiang pancang dalam kelompok yang bertahan oleh pelcap sama dengan ekivalen dengan tahanan positif pada kolom ekivalen sebesar dalam kurung 6D kali 3D. Di tadi diameter tanah non aktif. Ini untuk tanah non aktif, RPL aksen sama dengan 54 dikali KP aksen dikali lambda dikali D pangkat dikecil pangkat 3, di mana KP adalah dalam kurung 1 plus sin theta aksen dibagi 1 minus sin theta aksen. D kecil adalah diameter tiang pancang. Jadi berapa diameter tiang pancang tersebut baik bisa diukur. Kemudian lambda adalah berat volume tanah. Nah, itu bisa dihitung di labor tanah.
Tanah kohesif. Ini gambarnya, ini rumusnya RPL aksen sama dengan 36 dikali CU aksen dikali D kecil pangkat 2 plus 54 lambda kali D pangkat 3, di mana D diameter tiang panjang, lambda adalah berat volume tanah, CU adalah kuat geser tanah, CU aksen adalah kuat geser tanah efektif. Gaya lateral akibat timbunan obtrit dalam kurung QL aksen. Gaya lateral yang bekerja pada baris tiang belakang setinggi ketebalan tanah lembek dalam kurung HL. QLL aksen sama dengan lambda T dikali H besar L dikali H akses ini dikali D kecil, di mana H akses adalah H besar minus H besar kali H besar KR. Persyaratan stabilitas abutmen RPL aksen harus lebih besar dari QLL aksen. Ini jenis pekerjaan struktur. Ada pematokan, ada pondasi, kemudian ada beton prategang, ada struktur baja, landasan, kayu. Kayu ini biasa untuk gelagar-gelagar untuk menyanggah dari struktur-struktur beton yang ada. Kemudian jembatan sementara. Nah, ini jembatan sementara ini biasanya digunakan untuk kalau dia jembatan, dibuat jembatan lagi untuk lalu lintas kendaraan-kendaraan yang melewati atau untuk mengangkut bahan-bahan ke arah yang akan dibangun koperdam. Nah, ini hati-hati koperdam ini. Itu tadi sudah ada contoh. Kemudian ada peranca. Peranca ini tadi kayu. Kayu ini menggunakan peranca untuk menyanggah sementara dari beton-beton atau bahan-bahan yang sedang dikerjakan. Kemudian perbaikan beton. Makanya perlu beton dites. Kalau tidak dites, tidak tahu kekuatannya apa 225 atau 300 kekuatannya, itu perlu diselidiki, namanya perbaikan beton di laboratorium. Ini pematokan, hal-hal yang perlu diperhatikan. Titik kontrol, cara pengukuran horizontal, vertikal, penentuan titik-titik elemen struktur seperti letak fondasi, tiang panjang, sumuran, dan landasan. Elemen-elemen struktur lainnya, ini banyak struktur lainnya. Kemudian ini adalah penentuan titik elemen fondasi, letak titik panjang tidak sesuai dengan desain, perlu recek stabilitas fondasi. Nah, ini desainnya. Nah, ini pelaksanaan. Jadi ini salah. Jadi mestinya lurus seperti ini, 3 1 2 3 4 5, 3 baris sini, 3 baris ke bawah ini adalah 5. Nah, ini yang salah. Sebelah kiri ini yang benar, saya menghadap ke anak-anak sekalian. Kemudian yang sebelah kanan ini salah, ada beberapa yang melenceng, 1 2 3. Ini biasanya juga menentukan kekuatan dari abutmen tersebut. Nah, ini penentuan titik elemen fondasi. Letak sumuran tidak sesuai desain. Jika terlalu ekstrim, perlu dicek stabilitasnya. Ini desainnya. Kemudian ini pelaksana melenceng. Yang ini lurus, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanannya itu melenceng. Nah, ini juga bisa bermasalah dari abutmen tersebut. Jenis fondasi. Fondasi dangkal. Shallow fondasi. Langsung sumuran. Nah, ini sumuran langsung, ini biasanya fondasi dangkal. Fondasi dalam, depth foundation, tiang panjang, baja, pipa, profil, beton, itu tergantung dari apa yang ininya. Baja ini biasanya sampingnya saja, lingkaran, kemudian dikasih tulangan, kemudian dicor sesuai dengan perencanaan atau rap yang ada. Beton bertulang, prategang, case.
Pondasi langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk pondasi dangkal dipergunakan bila tanah pondasi cukup keras dan padat. Daya dukung izin tanah lebih besar dari 2,0 kg per cm pangkat 2. Kedalaman lebih besar dari 3 meter dan dari 3 meter dari dasar sungai. Tanah dasar bebas dari pengaruh scoring vertikal. Apa itu scoring vertikal? Jadi ada beban-beban vertikal. Perlu diperhatikan terhadap scoring horizontal. Jadi dari vertikal ke horizontal perlu diperhatikan juga scoringnya. Bentang jembatan sedemikian sehingga tidak mengurangi luas profil basa sungai. Perlu diperhatikan pada bagian jembatan, mungkin perlu diperhatikan pengamanan proteksi. Jadi pengamanan proteksi itu jadi didam supaya air tidak memasuki tempat yang akan dibuat pondasi sumuran. Tapi kalau tiang panjang itu langsung. Pondasi langsung, hal-hal perlu diperhatikan. Diusahakan agar pada pilar tidak digunakan pondasi langsung, dan apabila tidak dapat dihindari maka perlu dipasang pengamanan untuk melindungi pondasi. Penggunaan jenis pondasi langsung atau dangkal pada jembatan tidak disarankan pada sungai-sungai yang tidak dapat diperkirakan perilakunya pada waktu musim banjir, yaitu perilaku gerusan, perilaku benda-benda hanyutan. Banyak macam-macam mengenai kayu dan sebagainya. Itu pondasi langsung, persyaratan cukup kuat. D. Daya dukung lebih kecil dari dukungan izin. Aman terhadap geser. N lebih besar dari 1,5. Aman terhadap guling. N lebih besar dari 1,5. Diameter lebih besar, kedalamannya scoring maksimum. H. Ketinggian. Tinggi timbunan izin. Ini timbunan izin H. Lihat gambar ini. Kemudian ada tanah terhadap guling. Ini di besarnya. Itu lihat. Daya dukung tanah. Bahan non kohesif, kerikil dan pasir. Ini kepadatannya sangat lepas. Ketentuan praktis untuk identifikasi lapangan hampir tanpa perlawanan. Ini daya dukungnya 50 kPa. Kemudian lepas, mudah dipenetrasi dengan batang 12 mm yang ditekan dengan tangan. Perlawanan kecil terhadap penyekopan 50 hingga 100 kPa daya dukungnya. Jadi ada alat sendiri dengan menggunakan besi 12 mm itu untuk pemeriksaan di lapangan. Ini padat sedang, mudah dipenetrasi dengan batang 12 mm yang dipancang dengan penumbukan 2 kg. Ada perlawanan terhadap penyekopan. Ini 100 hingga 200 kPa. Padat, penetrasi sukar dengan batang 12 mm hingga 300 mm, dipancang dengan penumbukan 2 kg. Perlu palu tangan diperlukan untuk penggalian hingga 200 hingga 350 kPa. Sangat padat, penetrasi hanya sampai 75 mm yang dipancang dengan penumbukan 2 kg. Alat mesin perlu untuk penggalian hingga daya dukung 350 hingga 600 kPa. Nah, ini yang daya dukung tanah kohesif. Ini lanau, lempung berpasir, kemudian lempung berpasir. Ini lunak sampai 25 kPa, yang tertinggi 200 sampai 400 kPa. Ini sangat kaku. Kemudian ada keras. Keras ini sampai 400 kPa. Ini daya dukung tanah batuan. Ini kepadatannya sangat lunak. Kemudian lunak, keras, sangat keras sekali sampai 5000 kPa. Ini bisa diperhatikan.
Dilihat di sini, di tabel ini, pondasi sumuran. Nah, ini pondasi sumuran kemarin sudah dipraktekkan di Siringagung, jembatan Siringagung, termasuk pondasi dangkal, dipergunakan bila tanah pondasi cukup keras, daya dukung tanah lebih besar dari 3 kg per cm pangkat 2, kedalaman lebih besar dari 4 meter dari dasar sungai atau tanah dasar yang tepat, yang tanah dasar setempat, bebas dari pengaruh scoring vertikal. Perlu diperhatikan adanya pengaruh scoring horizontal. Bentang jembatan ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi profil basa sungai. Kemungkinan diperlukan pengamanan proteksi pada bagian kepala jembatan. Pondasi sumuran masih. Bila tanah pondasi berpasir, hati-hati dalam penggalian sumur. Penggalian tanah jangan sampai terbawa air. Hal ini untuk menghindari longsor tanah masuk ke dalam sumuran, keluar sumuran, dan masuk ke dalam sumuran. Usahakan diperlukan pondasi sumuran dengan diameter lebih besar dari 3 meter untuk lebih menjamin kemudahan pengambilan tanah dari dalam sumuran dan lebih mudah penanganannya bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penurunan sumuran. Tidak dianjurkan pelaksanaan penurunan sumuran dengan cara penggalian terbuka seperti pada pelaksanaan pondasi langsung. Ini berarti tidak akan merusak struktur tanah di sekitar sumuran, gaya geser hilang atau berkurang. Nah, ini pondasi sumuran. Yang di bawah ini pondasi sumuran. Ada di besar, ini di aksen ini tingginya dari pondasi sumuran, ada tanah asli, ada H timbunan. Ini persyaratan cukup kuat untuk faktor daya dukung lebih kecil dari dukungan izin. D yang bukan aksen ini lebih besar dari 3 meter. H lebih kecil dari H izin, ini untuk timbunan. D itu scoring maksimum, S maksimum. Jika D besar, lebih kecil dari S dan lebih kecil dari D aksen, maka perlu proteksi. Ini pondasi tiang pancang, termasuk pondasi dalam. Jenis tiang pancang yang umumnya dipakai tiang pancang beton, dibuat setempat ukuran 35 x 35 cm pangkat 2 atau 40 x 40 cm persegi, dibuat di pabrik press case. Biasanya dibeli di pabrik, umumnya bulat dan bermutu tinggi, diameter lebih besar dari 30 cm. Tiang pancang baja yang sering dipergunakan berbentuk pipa. Ukuran diameter 40, 50, 60, 75 sampai 100 cm. Secara garis besar, daya dukung tiang ada dua macam. Tiang pancang tumpu, point bearing pile, tiang pancang geser, friction pile. Ini masih pondasi tiang pancang, dipergunakan bila lapisan tanah pondasi cukup dalam, lebih besar dari 8 meter dari dasar sungai atau tanah setempat. Kemudian bila terjadi scoring, bisa terjadi pengurangan daya dukung pada friction, bagian A hilang, ini bagian A-nya hilang, ini turun. Perlu kontrol tekuk pada jenis point bearing pile. Agar dipergunakan konstruksi bangunan bawah yang berbentuk pile cap atau bangunan bawah yang bebas dari pengaruh air normal dan bangunan atas tetap di atas, scarces diperlukan. Ini contoh muka air tanah maksimum, muka air tanah minimum. Ini ada
maksimum, yang tengah-tengah ini dilihat dari samping, ini dilihat dari depan yang kanan. Ini masih pondasi tiang panjang, posisi clear ridge terhadap muka air banjir. Ini posisinya, ini clear ini, jadi jembatan ini tidak tergenang oleh air. Makanya begitu kita mau masuk jembatan biasanya agak naik. Kita mulai dari jembatan terdekat itu, di jembatannya agak naik. Jarang sekali jembatan yang itu lebih turun, karena menghindari clear ridge ini ada slope protection. Ini bentuknya. Pada waktu perancangan selalu dicatat kalenderingnya, dipergunakan alat pancang yang memadai atau yang baik. Pada umumnya dipergunakan alat pancang dengan berat hammer minimum 2,2 ton. Hammernya saja itu. Kemudian pada point bearing, kalendering terakhir untuk tiang pancang baja itu 1 sampai dengan 3 cm per 10 pukulan. Tiang pancang beton itu 3 sampai 5 cm per 10 pukulan. Pada fraction file, calendering harusnya sebagai kontrol. Kemudian bila hasil pemancangan meragukan, dapat dicek dengan loading test. Ini loading test nanti ini kita perhatikan loading test itu apa. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Ini pondasi tiang pancang. Loading test dapat dilakukan dengan 2 cara. Pembebanan langsung, ini menggunakan bebanan W. Kemudian pembebanan dengan jack, ini dengan jack. Jadi dibuat perancah tiang, dijackkan, ditekan. Ini bila pada lapisan atas terdapat lapisan cukup keras, dalam kurung NS sama dengan 80 kg per cm pangkat 2, sebelum pemancangan dapat dibantu dengan penggalian lebih dahulu. Jadi digali dengan berapa, barusan dipancang. Biasanya di atas, kenapa harus digali? Karena biasanya di atas ini ada tanah keras, bekas timbunan-timbunan, di bawahnya baru tanahnya agak lembut. Itu. Pada kelompok tiang panjang geser perlu diperhitungkan daya dukung secara kelompok. Ada P kelompok sama dengan beta P individu dikali dalam kurung beta lebih kecil dari 1. Salah satu rumusnya adalah beta sama dengan 1 minus theta per 90 dikali dalam kurung kecil lagi, n-1 dikali m plus dalam kurung m-1 kali n dibagi m dikali n. Di mana beta efficiency of file group, m jumlah baris tiang yang kecil, n kecil jumlah tiang per baris, theta tangen pangkat 1 D per ds dalam derajat. D diameter tiang, ini ada G, itu jarak tiang. Ini rumus daya dukung tiang berdasarkan calendering sangat banyak. Mungkin mendekati 500 rumus. Jadi ada 500 rumus, kita pakai yang ini saja. Biasanya setiap alat pancang yang dipergunakan mempunyai rumus tersendiri. Jadi bermacam-macam alat pancang yang ada di lapangan, yang ada di pabrik itu memakai rumus sendiri-sendiri. Ini adalah rumus Haley. R U kecil sama dengan EH kecil dikali EH dikali W besar plus N pangkat 2 kali W dibagi S plus setengah dikali C1 ditambah C2 ditambah C3 dalam kurung pangkat W plus W. Kemudian SF sama dengan 3, di mana RU daya dukung batas dari tiang tanah, EN efisiensi dari pemukulan palu lebih kecil dari 1, EH kecil
tingkat energi palu, nilai dari pabrik, C koefisien persamaan, S itu penetrasi tiang untuk pukulan yang palu terakhir. W berat tiang, W kecil, W berat, W besar, berat palu. N itu koefisien restitusi atau pengembalian. Ini rumus pancangan. Ini berbentuk jambu, dia berbentuk jambu. FK sama dengan 3 sampai dengan 6. RU sama dengan EH kali EH kecil, E kecil, H kecil dikali EH dibagi KU dikali S. CD sama dengan 0,75 plus 0,15 W kecil dibagi W besar. Lambda sama dengan E kecil H dikali E besar H dikali L besar dibagi A dikali E besar S pangkat 2. Ini rumus Eng New Record. ENR FK-nya sama dengan 6, RU sama dengan EH dikali EH. EH kecil dikali EH besar per S ditambah Z. Ini modifikasi ENR. FK sama dengan 6, RU sama dengan EH kecil dikali EH besar dikali W plus N pangkat 2 dikali W. S plus Z. W besar ditambah W kecil. Ini untuk Denis, FK-nya sama dengan 3 sampai dengan 6, RU sama dengan EH dikali EH kecil dikali E besar H dibagi S plus kurung kuadrat ini dikali akar dikali E plus EHL 2 kali A kali E. RU sama dengan 2WH dibagi S plus K dikali W plus N pangkat 2P W plus dibagi W plus P. Ini keterangannya. A tadi luas tiang pancang, C1, C2, C3 koefisien dalam persamaan Hiley, H kecil, E besar, H koefisien pemukulan lebih kecil dari 1, E besar modulus Young dari tiang, E besar H tiang energi palu nilai dari pabrik, ini dari pabrik, L panjang tiang, L besar, N kecil sama dengan koefisien restitusi pengembalian, R besar U adalah daya dukung batas dari tiang dalam tanah, S kecil adalah penetrasi tiang untuk 10 pukulan terakhir, W kecil berat tiang, W besar berat palu, Z sama dengan 0,1 untuk palu dengan tenaga uap dan 1 untuk drop hammer. Ini hammer efisiensi. Ini mulai drop hammer, ini tipe hammernya. Ini efisiensinya 1 sampai dengan 0,75. Kita lanjutkan. Ini value of C for Hiley formula. Ini persamaan formula. Ini hand of timer file, material blow is aplikasi. Ini silakan dibaca. Ini juga persamaan Hiley. Ini value of C1, C2, C1 adalah RUL bagi AEP include ideational plum flower. Ini value of C2, ini sama. Silakan diperhatikan nanti. Ini safety factor rate form equation, persamaan-persamaan ini tadi. Ini yang normal, ini formulanya, ini berbagai macam formula dari engine new, Hiley, Pacific Coast ini. Ini nanti silakan dipilih. Lihat ini tabel.
Ini value of coefficient restitusi. Ini tipe filenya dari Reinfeldt konkret. Ini yang konkret, yang beton, yang bawah ini steel. Ini double action hammernya. Ini hammernya dua kolom terakhir ini. Kita lanjutkan. Ini pemilihan tipe tiang alat pancang berdasarkan mesin Kobelco. Deskripsi. Ini beratnya. Ini K13 hammer modelnya, K25, K45 yang tertinggi adalah K45 3,5 sama dengan 8. Ini bearing capacity, ini tonnya. Ini untuk menambah kekuatan dan kekakuan, maka di dalam tiang pancang baja perlu diisi beton bertulang. Pengisian beton bertulang sampai pada batas tinggi sama dengan 0. Sedangkan sisa bisa diisi pasir. Nah ini H plus H aksen diisi beton bertulang. Ini kemudian untuk tanah jelek H aksennya bisa sekitar 8. Ini pelaksanaan pemancangan dengan sepatu tiang sebaiknya dengan percobaan dulu, bandingkan dengan tanpa sepatu. Bila hasilnya sama, lebih baik tanpa sepatu saja, karena dengan memakai sepatu akan menambah biaya. Jadi ada sepatunya, ini tiang pancang sepatunya ini, kemudian dipancang di sini, itu dipancang di sini, ini sepatunya, untuk mengurangi supaya tiang pancang itu jangan lecet. Cara penyambungan tiang sebaiknya dilihat pada standar yang sudah ada. Hal yang perlu yang menyangkut bentang dan protection jembatannya sama dengan pondasi sumuran pada pondasi langsung. Dalam pembayaran dibagi sebagai berikut. Pengadaan bahan tiang pancang, pipa, baja termasuk sambungan sepatu tiang kalau perlu dan sesuai dengan ukurannya dalam meter panjang. Beton isian K225 dalam meter kubik. Baja tulangan dalam kilogram. Jadi dalam kilogram baja, kalau beton meter kubik. Pemancangan dalam meter panjang. Jadi pemancang itu dia meter panjang. Ada 3, ada 4 itu. Dalam pembayaran dibagi menjadi pengadaan tiang pancang beton inclusive termasuk sambungan serta sesuai dengan ukurannya dalam meter panjang. Furnished di sini diartikan tiang pancang beton tersebut sudah jadi, di mana di dalamnya termasuk beton dan baja tulangan. Pemancangan dalam meter panjang. Hal-hal yang perlu diperhatikan tiang panjang. Jenis alat perancang harus sesuai dengan jenis, berat jenis panjang, tiang pancang dan disetujui oleh direktur teknis. Percobaan pembebanan diperlukan apabila tiang pancang tersebut merupakan tiang pancang yang bersifat friction. Untuk jenis tiang pancang yang sifatnya point bearing, maka rumus pile dinamik dapat dipakai asal jenis alat pancangnya sudah sesuai grip dahulu. Apabila jenis alat pancang tidak sesuai, maka rumus tersebut tidak berlaku. Ini tiang pancang, board pile, biaya pengeboran dan beton serta tulangannya masuk dalam bagian ini dan dihitung dalam meter panjang board pile sesuai ukuran. Kerucuk kayu, pengadaan kerucuk kayu yang sudah di treatment, di finisher dengan bahan anti rayap dan anti lapuk dihitung dalam diameter panjang. Pemancangan dalam meter panjang. Sheet pile, pengadaan sheet pile baja atau beton finished dalam meter panjang. Finishnya pemancangan sheet pile baja atau beton dalam meter panjang. Ini spesifikasi jembatan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam spesifikasi jembatan. Yang berbeda dengan spesifikasi jembatan adalah pemeliharaan dan pengaturan lalu lintas. Jadi perlu pengatur lalu lintas, jangan menggunakan tergantung jenis jembatannya. Kemudian pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman material bangunan atas jembatan. Galian konstruksi,
pembongkaran struktur beton, beton pratekan, tiang pancang, sumuran, besi tulangan. Ini pemeliharaan termasuk jembatan sementara, itu jalan sementara, jalan samping simpang, pengaturan lalu lintas satu arah. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Waktu pelaksanaan jenis dan material jembatan sementara harus sesuai dengan umur jembatan itu sendiri. Muatan sumbu terberat tinjauan yang ada pada ruas jalan tersebut, karena ini menentukan jenis kekuatan jembatan sementara yang akan dibangun. Ini LHR, jumlah lalu lintas yang lewat pada ruas jalan tersebut, menentukan lebar serta jumlah jembatan sementara agar tidak terjadi kemacetan. Ini contoh galian konstruksi adalah galian untuk lantai pondasi kepala jembatan, pilar, gorong-gorong, tembok, penahan tanah, tembok sayap. Pekerjaan ini termasuk pekerjaan mengisi kembali lubang-lubang galian konstruksi dengan material yang baik atau material pilihan, membuang kelebihan material, pengeringan yang perlu, pemompaan, melindungi, membuat batas-batas tepi konstruksi krit, pemperdam, pembongkaran konstruksi lama pada daerah galian konstruksi. Galian konstruksi, pengukuran hasil kerja adalah volume prisma yang dibatasi oleh bidang. Bidang atas yaitu bidang horizontal seluas bidang pondasi yang melewati titik terendah dari terain tanah asli. Bagian di atas ini merupakan galian batu atau galian tanah biasa. Bidang bawah yaitu bidang dasar pondasi. Bidang atas adalah bidang vertikal keliling pondasi. Galian di bawah bidang dasar pondasi atau di bawah bidang batas bawah yang ditentukan oleh direksi tidak dibayar. Juga diakibatkan oleh pengembangan tanah, pemancangan, longsor, bergeser, runtuh, atau sebab-sebab lainnya. Ini galian konstruksi dan timbunan pemadatan. Pembayaran dilakukan pada mata pembayaran galian konstruksi untuk 0 sampai dengan 2 meter, 2 sampai dengan 4 meter, 4 sampai dengan 6 meter, dan galian di bawah permukaan air yang dihitung dalam meter kubik. Timbunan dan pemadatan yaitu pekerjaan menggunakan truk penimbunan, menimbun tanah guna keperluan badan jalan sesuai dengan gambar rencana. Jenis tanah yang dipakai untuk keperluan hal ini harus sesuai dengan persyaratan masing-masing. Pada penimbunan jalan, pendekat harus memakai jenis tanah pilihan. Nah, ini tanah pilihan dengan gradasi yang baik guna menghindari terjadinya settlement, amblas timbunan yang pendekat tersebut, amblas. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Pekerjaan diukur setelah dipadatkan dan dihitung berdasarkan meter persegi. Bagian yang tidak dapat dipadatkan dengan alat berat maksimum tiap lapisannya 10 cm dan distemper. Jadi 10 cm ketinggiannya. Pada penimbunan dan pemadatan jalan pendekat perlu diperhatikan kekuatan jembatan. Jadi perlu diperhatikan kekuatan jembatan karena beton masih muda. Dan apabila kepala jembatan belum kuat, maka perlu dilakukan penundaan penimbunan sampai memungkinkan. Jadi tergantung dari biasanya sudah umur 21 hari setelah beton itu telah cukup umur. Pembongkaran jembatan lama yaitu pekerjaan jembatan baja, beton, kayu, atau komposit dibayar secara langsung, jadi keseluruhan borongan seperti istilahnya. Pembongkaran pasangan batu
atau bata, yaitu pekerjaan pembongkaran pasangan beton bertulang tak bertulang untuk segala macam jenis konstruksi dibongkar dan dibayar secara meter kubik. Pembongkaran gedung, yaitu pembongkaran gedung yang terkena proyek dan dihitung berdasarkan luas lantai dalam meter persegi. Struktur, ada beton, ada tiang pancang, ada tulangan, baja bangunan, sumuran, beton pratekan. Ini spesifikasi beton. Yang termasuk dalam pekerjaan beton adalah penyelesaian pekerjaan beton, rangka beton, beton komposit, beton bertulang sesuai dengan gambar rencana. Beton bertulang K125 untuk gorong-gorong pipa, bank, dan pelimpa. Beton K225 untuk gorong-gorong persegi, box culvert, tiang pancang, struktur bangunan bawah, bangunan atas disyaratkan demikian. K250 untuk lantai jembatan. Jadi K250 itu untuk lantai jembatan baja. Bawah baja lantainya. K400 atau lebih untuk struktur beton pratekan. Jadi yang beton di dalamnya pakai kabel itu pratekan, dicetak di pabrik untuk gelagar. Ini spesifikasi beton masih beton tak bertulang K125 untuk lantai kerja. Nah, hanya untuk lantai kerja. Beton sklop untuk isian sumuran. Jumlah semen dan air per kubik beton hanya sebagai perkiraan. Ini beton, kelas beton dari Saka 350, jumlah semennya ini, jumlah airnya 425, jumlah airnya 180, kemudian K225, jumlah semennya 350 kilo, ini kilo, 160 liter airnya, K175 300 kilo semen, kemudian jumlah air 150. Pengadukan Central Mixing Plant, kapasitas tidak dilampaui, putaran mesin harus kontinu, jadi harus kontinu, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Adukan lama harus sesuai, harus sudah dikeluarkan semua. Saat pengangkutan, truk mixer, bukan molen ini, kalau gitu ini molen. Kecepatan putaran lebih besar dari 4 RPM, maksimum lebih kecil dari 150 putaran atau 6 RPM. Adukan setelah maksimum mencapai 30 menit dengan semen masuk, bila perlu 15 menit. Kondisi darurat, mixer mekanis. Bila rusak, gunakan tenaga manusia. Ini perencanaan beton saat pengecoran. Pengecoran di atas peranca dan fairbox dilakukan setelah peranca dan fairbox sesuai dengan disetujui oleh direksi. Jadi harus sesuai, ini nanti bisa roboh perancanya atau backcasting. Peranca harus cukup kuat untuk menahan gaya vertikal beban beton basah, sebelum beton mengering. Jadi harus hati-hati ini. Hubungan-hubungan yang menahan gaya horizontal sangat penting, karena dalam hal ini peranca harus sama antara satu tiang dengan tiang lainnya. Usahakan hubungan peranca yang cukup kokoh. Untuk peranca yang berada di sungai, perlu perhitungan gaya horizontal pada saat banjir dan akibat terhalangnya aliran sungai. Nah ini pernah terjadi di Lubuk Linggau, jadi perusahaannya rugi. Ini pernah terjadi, jembatannya belum keras betonnya, dia sudah hanyut dibawa oleh air pada saat banjir. Tulangan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan tulangan. Batang tulangan tidak boleh diluruskan kembali atau dibengkokkan kembali tanpa persetujuan direksi. Pelurusan dan pembengkokan kembali baja tulangan harus dalam keadaan dingin. Baja tulangan yang telah dibengkokkan kembali lebih dari satu kali pada tempat yang sama tidak boleh dipakai dan harus diganti dengan yang baru. Penggantian ukuran batang baja tulangan yang berbeda-beda
yang berbeda harus diperhatikan luas tulangan rencana yang ada. Dan luas tulangan harus sama atau lebih besar dan harus disetujui oleh direksi. Bahan-bahan yang dipakai, penjepit, pemisah, penggajal, tidak dimasukkan dalam berat pada butir pembiayaan tulangan, melainkan sudah termasuk di dalamnya. Termasuk dalam bagian ini, baja profil yang berfungsi sebagai pengaku pada tiang pancang baja. Pekerjaan baja bangunan seperti pembuatan gelagar baja untuk jembatan. Pekerjaan ini dibayar dalam kilogram. Ini sumuran, keadaan silinder atau bentuk khusus pondasi sumuran sesuai dengan yang diperlukan dalam meter panjang. Penurunan silinder atau bentuk khusus pondasi sumuran yang diperlukan dalam meter panjang. Hal yang diperhatikan dalam sumuran, silinder sumuran harus masuk ke dalam tanah keras minimum 1 meter. Bagian dari sumuran harus diberi beton kedap air terlebih dahulu sebelum dicor beton siklop. Jadi diberi beton yang keras dulu, barusan dimasukkan beton siklop. Di atasnya kembali ditutup dengan beton yang kedap air. Tulangan stek untuk menghubungkan antara sumuran dengan bagian bawah abutmen pilar tidak masuk dalam perhitungan kualitas berat tulangan, melainkan sudah diperhitungkan dalam pengadaan sumuran. Beton siklop mempunyai mata pembiayaan sendiri. Penurunan sumuran tidak boleh dilakukan secara terbuka. Kesalahan umum pondasi. Galian untuk pondasi longsor karena cara penggalian salah, terlalu dekat jembatan, jalan darurat, kompor dam kurang kuat, dan kedap air. Penurunan pondasi sumuran dilakukan secara terbuka mengakibatkan fungsi pondasi sumuran tidak tercapai. Sifat pondasi sumuran menjadi pondasi langsung. Pemancangan tidak sesuai dengan kemiringan dapat mengakibatkan abutmen bergeser ke depan. Hal tersebut disebabkan oleh salah pemancangan, gambar desain salah. Kesalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan pondasi. Kedalaman tiang pancang tidak sesuai desain. Calendering tidak pada tiang yang terlalu kecil. Salah penanganan, penempatan, pemancangan tiang beton. Selimut beton kurang pada tiang yang dicor di tempat. Nah, ini selimut beton ini perlu karena apabila selimut beton ini kurang, jadi beton besi akan tergerus, akan karat dan terakhir putus. Letak dasar pondasi yang tidak memperhitungkan kedalaman scoring. Ini kesalahan umum pada bangunan bawah. Masih mutu beton tidak sesuai, mungkin disebabkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan baik dalam pengecoran maupun kualitas agregat. Setting out yang tidak tepat mengakibatkan bentang jembatan menjadi tidak sesuai. Hal tersebut diakibatkan oleh peralatan pengukuran yang kurang akurat, ketidaktelitian pada waktu set out, tidak ada kontrol kedua atau ketiga. Jadi harus dikontrol terus 1, 2, 3 perlu sampai 5 kali dikontrol. Ini kesalahan umum pada bangunan atas. Tidak sesuai jenis bangunan atas antara desain dan pelaksanaan yang disebabkan oleh tidak adanya konsultasi atau koordinasi antara pemilik proyek dengan Dirjen Bina Marga atau pemilik proyek. Kesalahan setting out di lapangan, desain yang tidak akurat, tidak mau menggunakan manual pada pelaksanaan pemasangan bangunan atas. Jadi ada manualnya, ada petunjuknya, itu harus tepat, harus digunakan, harus dibaca, harus dicermati. Ini masih bangunan atas. Pemasangan bangunan atas tidak sempurna disebabkan oleh manual pemasangan yang digunakan tidak sesuai dengan jenis bangunan atas yang dipasang.
Manual pemasangan tidak dibaca dengan baik, tidak mengerti cara membaca manual atau gambar rencana. Dinding back wall dicor dulu sehingga terjadi kesulitan pemasangan bangunan atas. Celah expansion joint tidak sesuai dengan manual, jadi tidak sesuai dengan petunjuk. Tidak mengerti cara pelaksanaan pemasangan bangunan atau dengan sebenarnya, cantilever, peranca, semi cantilever, launching. Kesalahan umum pada erection bank atas. Gambar yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan chamber yang sudah disyaratkan, dengan gambar yang sudah disyaratkan dalam buku manual. Hal ini disebabkan perancangan baut yang tidak sesuai ukuran pemasangan tidak sesuai manual. Contoh, pada lantai jembatan, rangka yang menggunakan lantai baja gelombang tersebut berfungsi sebagai pengaku sehingga wajib dipasang aman dengan rangka batangnya. Pemasangan batang yang tertukar mengakibatkan adanya batang yang tidak mampu menahan gaya. Kesalahan umum pada penyelesaian akhir. Jalan pendekat amblas disebabkan oleh bahan timbunan tidak menggunakan jenis material pilihan. Nah, ini sering terjadi. Sebelum masuk jembatan biasanya ada lekok-lekok, ada penurunan yang signifikan. Kemudian pemadatan yang tidak sempurna. Pemadatan yang tidak sempurna, tidak menggunakan air, tidak menggunakan tahapan-tahapannya benar. Tinggi lapisan yang dipadatkan tidak sesuai dengan jenis alat pemadat yang digunakan. Jadi alat pemadatnya itu ada bermacam-macam. Beton lantai, retak, keropos disebabkan oleh mutu beton tidak sesuai dengan persyaratan, jumlah tulangan tidak sesuai, cara pengecoran salah, kuring tidak sesuai dengan prosedur. Tahu kuring itu memperbaiki air begitu kita cor dia akan keluar, jadi harus dikuring, diperbaiki kembali atas dari coran tersebut. Ini akibat kesalahan pada pelaksanaan beton. Segredasi, jadi beton itu tidak bagus. Blending, retak, keropos. Nah, ini nih kesalahan, ada 4 kesalahan. Kemudian segredasi adalah pemisahan agregat kasar dari adukan. Penyebab segredasi adalah, nah ini penyebab segredasi, pembatasan slam yang terlalu rendah. Nah, jadi slam itu perlu jadi terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Gradasi yang kurang memadai, berat jenis agregat kasar terlalu tinggi dibanding dengan agregat halus, jadi tidak homogen. Jumlah agregat halus terlalu sedikit. Nah, ini juga bisa terjadi keropos, segredasi. Penggunaan alat penggetar yang terlalu lama. Kemudian tinggi jauh pengecoran terlalu tinggi. Tinggi jatuh pengecoran terlalu tinggi. Penggunaan bahan admixture yang salah. Nah, ini yang pengeras ini yang salah, harus ada ukurannya. Jangan terlalu banyak. Ini biasanya kalau terlalu cenderung putih beton tersebut, cenderung rapuh. Kalau terlalu banyak admixture-nya, terlalu banyak untuk cepat mengeringnya si beton tersebut. Blending adalah bentuk lain dari segredasi, di mana partikel agregat kasar turun ke bawah karena ketidakmampuan pengikat campuran air dari adukan mortar sehingga air keluar ke atas permukaan beton. Sebab blending. Nah, ini perlu sering diuji di dalam ujian akhir skripsi, apa itu blending. Jadi sudah dijelaskan di sini. Campuran beton terlalu basah, nah itu terjadi blending. Temperatur terlalu tinggi pada saat pengecoran, itu juga terjadi blending. Rancangan campuran beton kurang baik, kemudian adanya penambahan air pada saat pengecoran berlangsung. Nah, itu tidak boleh, penambahan air pada saat pengecoran berlangsung. Ini perawatan atau kuring beton. Tujuan mencegah penguapan pelepasan air yang berlebihan, karena penguapan
Pelepasan air yang berlebihan akan menyebabkan hambatan dalam proses hidrasi. Ini mengatasinya biasanya disiram, begitu dia sudah beberapa hari disiram, sudah 1 hari disiram supaya tidak terjadi penguapan yang terlalu tinggi, kemudian dikasih karung, disiram supaya tidak terjadi penguapan yang terlalu tinggi. Beton harus dipelihara agar berada dalam suhu tertentu sedemikian rupa sehingga terhindar dari perbedaan suhu yang berlebihan yang dapat menimbulkan retak. Nah, jadi disiram. Metode perawatan, metode water curing dengan ponding, spraying, sprinkling, dan saturate covering. Shielded curing dengan kertas waterproof, lembar plastik, dan curing membrane. Steam curing dengan pemanasan terutama banyak digunakan untuk beton-beton pracetak di pabrik ini. Jangka waktu curing tergantung pada beberapa faktor. Jenis semen, jadi ada semen berbagai macam jenis. Kalau kita ada semen batu raja, ada semen padang, ada Indosemen, itu berbeda-beda. Ini yang kalau kita sering itu semen batu raja, semen padang itu agak lebih cepat sedikit pengeringannya. Kekurangan beton yang dibutuhkan direncanakan. Perbandingan antara luas permukaan terhadap volume beton. Kondisi dan keadaan curing sekeliling. Kondisi dan keadaan cuaca sekeliling. Biasanya minimum 7 hari dan tidak kurang dari 14 hari untuk beton masif. Perbedaan temperatur diusahakan antara luar dan dalam beton tidak lebih dari 20 derajat. Perbedaan temperatur beton dengan udara di sekelilingnya tidak lebih dari 11 derajat. Kesalahan umum pada penyelesaian akhir. Gap expansion joint terlalu besar. Salah setting out, tidak dilakukan penyesuaian pada bagian ujung lantai. Dapat mengakibatkan retak pada panel ujung lantai beton jembatan. Bila digunakan jenis expansion joint tertentu menjadi mahal, penggunaan expansion joint yang tidak sesuai dapat mengakibatkan mudah rusaknya expansion tersebut. Perbaikan kesalahan masih. Fondasi tiang pancang mengalami eksentrilitas akibat kesalahan pemancangan. Hitung kembali momen yang terjadi. Kalau perlu diberi tambahan tiang. Fondasi sumuran miring karena salah pelaksanaan penurunan silinder. Usahakan agar silinder sumuran tegak dan apabila tidak dapat angkat kembali cincin sumuran dan dilakukan penggalian terbuka. Kemudian lakukan pengecekan kestabilan fondasi sesuai dengan fondasi langsung. Pada bagian yang dikhawatirkan mengalami scoring vertikal atau horizontal langsung diberi pengamanan. Perbaikan kesalahan, setting yang salah. Apabila jarak tidak terlampaui besar, bagian kepala abutmen atau pilar dapat diberi hambatan dengan konsol pendek dan penyesuaian lainnya. Apabila tidak memungkinkan, maka bentangan dan mungkin tipe bangunan atas perlu penyesuaian. Cek kembali terhadap kestabilan fondasi, apakah masih cukup aman akibat terjadinya perubahan letak bangunan atasnya. Perbaikan beton, retak. Perbaikan retak dapat dilakukan dengan cara grounding, penyuntikan bahan epoksi. Apabila tulangan kurang, adanya retak struktur, perlu perkuatan dengan penambahan plat penguat. Untuk gelagar beton bertulang atau beton pratekan dapat menggunakan perkuatan dengan cara external stressing. Untuk beton, perkuatan dilakukan dengan cara jacketing dengan plat baja, fiber wrap, dan lain-lain. Nah, ini contoh launching of pressure girder basiring brick.
Nah ini girder. Jadi dari kanan ini girdernya, ini girder disatukan, ditarik. Ini adalah tarik rollnya. Ini dua orang ini mengamati. Jadi girdernya ditarik. Ini ada pilar kiri kanan. Ini terlanjutkan. Main span of basiran brake. Nah ini sudah girdernya sudah dipasang antara dua pilar. Ya, ini contoh gambar baja yang atas ini sudah ditarik, ini sudah dicor, ini juga gambar yang Bapak ambil dari buku. Ada girder, ada plat jembatannya, ada corannya. Ini juga, ini jembatan model lama dengan menggunakan baja. Pelaksanaan pemasangan jembatan rangka. Nah, jembatan rangka tadi, metode sesuai tergantung dari lokasi jembatan, kondisi sungai. Bagaimana kondisi sungai itu? Kondisi jalan penghubung, oprit, kondisi jembatan lama, kemajuan pekerjaan bangunan bawah, peralatan yang tersedia, tenaga buruh yang digunakan. Metode pemasangan jembatan rangka baja ada 3 macam, 3 cara. Cantilever, jadi dimajukan seperti ini cantilever. Ini kemudian kombinasi pranca dan cantilever, pranca ditambah cantilever, semi cantilever juga ada di ini, berdasarkan pranca, kemudian hanya pranca. Nah ini ada 3 macam. Cantilever, nah, kita jelaskan dulu cantilever. Dilakukan pada kondisi keadaan aliran sungai buruk dan berbahaya bila dipasang pranca di tengah sungai. Sering banjir. Nah, ini profil sungai dalam, jadi tidak bisa dipasang pranca. Mempunyai bentang jembatan lebih besar atau sama dengan jembatan yang dipasang. Jalan penghubung oprit yang tersedia cukup untuk menempatkan jembatan pemberat, dan timbunan atau galian tanah di belakang kepala jembatan memungkinkan untuk konstruksi jembatan pemberat. Tersedia tenaga-tenaga yang berlebih untuk membuat cantilever. Semi cantilever, nah ini gabungan keduanya kata Bapak tadi, dilakukan pada kondisi jembatan terdiri satu bentang dan kesulitan peminjaman jembatan pemberat. Sebagian dari profil sungai masih dimungkinkan untuk pemasangan pranca. Ini dangkal. Tempat untuk jembatan pemberat pada oprit terlalu pendek karena trase jalan berhubungan dekat jembatan, pembelok, tajam atau terjal. Jadi ada belokan. Ini pranca. Nah, ini pranca utuh dilakukan pada kondisi profil sungai datar tidak dalam. Nah, jadi sungai tidak dalam, arus tidak besar jika banjir, jika membahayakan. Biaya pembuatan pranca relatif lebih murah. Tenaga terlatih sudah didapat. Erection, metode cantilever. Nah, ini ada metode cantilever. Nah, ini metode cantilever. Jadi dari pemberat ini dikasih pemberat, jadi didorong dari kiri ke kanan, didorong si jembatan ini. Tapi ada pemberat ini. Ini pakai yang segitiga ini pakai roda. Di sini harus lebih keras juga, ini lebih keras dulu si daratannya ini. Ini metode cantilever. Ini detail blessing, detail balas. Ini detail balasnya. Ini pengguna alat bantu khusus. Ini special linking steel. Ini penggunaan alat bantu batang atas. Nah ini alat batang atasnya yang segitiga terbalik ini. Ini jembatan yang ini cantilever, yang ini jembatan pemberat. Nah ini.
Kemudian jembatan pemberat di atas tumpukan sementara. Nah, ini gambarnya. Silakan diperhatikan. Ini erection jembatan selesai. Nah, ini jembatan sudah selesai. Kemudian erection jembatan rangka metode semi cantilever. Nah, ini yang pakai semi cantilever. Ini didorong. Ini nanti ke sini. Ini yoke, ada balance. Pekerjaan sedang berlangsung ini. Ini paket yang tengah ini. Erection jembatan rangka metode semi cantilever yang sudah jadi tadi prosesnya. Erection jembatan rangka metode peranca, ini pakai peranca, ini perancanya yang bawah ini tampak atasnya, peranca. Erection jembatan metode peranca, masih peranca ini, jadi masih satu-satu di bawahnya dirangkai di lokasi ini. Ini juga peranca selesai. Ini transpanel brick, transpanel MBA. Ini panelnya, gambar jembatan itu, detail-detailnya. Ini detail memanjang, itu tampak samping. Ini yang atas itu tampak samping, bawah itu tampak atas. Detailnya. Ini compact slay. Nah, ini gambar detail-detail juga. Ini untuk jembatan. Ini juga masih kita lanjutkan. Ini compact belay tampak samping. Ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.